Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jannata ja'ala lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, jemaah Majlis Taklim Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puja dan puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Izzati, Allah yang maha suci dan mukhalafatul lil hawadisi, yang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas segala hidayah inayah yang Allah berikan kepada kita, dengan takdir kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bermuajahah di haflah maqamah mubarakah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, pada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir, di mana hari sudah gunung hancur berantakan, dunia sudah terbelah, sudah bergeser pada alam akhirat, di situ kita menjerit ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat Nabi dan mendapatkan syafaat darinya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran dengan kalimat yang amat sangat indah, dan ini sifatnya adalah perintah, sigatnya amar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqu, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Memakna takwa. What's the meaning of takwa? Takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa adalah mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Takwa adalah takut pada Allah. Takwa adalah menjaga diri atas kehendak Allah. Sampai Allah mewasiatkan dalam Al-Quran, ittaqullah, kita diperintahkan untuk takwa. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak hanya iqrarum bilisan, tidak hanya kita mengakui dalam hati saja, tapi membenarkan dalam hati, tidak hanya mengakui dalam lisan saja. Kemudian kita membenarkan dalam hati dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kalau orang takwa kemana-mana nggak repot. Orang takwa itu hidupnya punya bekal. Ini hari ini kita dilarang mudik sama pemerintah. Jangan dulu suuzan, tapi kita berbaik sangka. Masalihul mursalah, demi kemaslahatan. Maka pada sisi lain kita sudah mempersiapkan bekal. Ini kalau orang takwa punya bekal. Kalau orang nggak takwa, dia nggak nyiapin bekal, nggak nyiapin bekal buat hidupnya. Lantas kemudian apa sih
Seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Ini sudah sunnahnya. Semua manusia diberikan ciri oleh Allah. Perempuan cirinya pakai kerudung. Laki-laki cirinya enggak pakai kerudung. Ustaz, masih ada perempuan yang pakai kerudung, itu wallahu a'lam. Tinggal kembali kepada amaluna amalukum. Ini ciri fitrah yang Allah berikan. Perempuan pakai kerudung, laki-laki enggak pakai kerudung. Ini ayam betina cirinya ada. Ayam jantan cirinya pun ada. Semua enggak lepas daripada ciri. Ciri itu adalah identitas. Ini kerudung punya siapa? Oh, punya si A. Apa cirinya? Ada. Oh, ini baju punya siapa? Oh, punya saya. Cirinya apa? Ini seragam. Lunas belum? Belum. Itu umpama. Siapapun makhluk yang ada di dunia ini, yang Allah ciptakan tidak memiliki ciri. Semua memiliki ciri. Ciri itu adalah identitas. Maka kembali kepada persoalan pokok, seperti apa ciri orang yang beriman? Seperti apa ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bertakwa pada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah dalam Al-Qur'an, adalah mereka yang beriman pada hal yang gaib. Apa hal yang gaib? Allah. Allah gaib. Tidak terlihat, tidak nampak oleh mata. Maka itu adalah Tuhan yang kita sembah. Saya di kuliah tidak pernah diajarkan. Aina Allah? Di mana Allah? Kita jawab, Allah min hablil warid. Allah dekat dengan detak jantung kita. Allah tidak terlihat, namun tidak pernah manusia luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman pada hal yang gaib. Yang gaib adalah Allah. Allah tidak nampak, namun Allah betapa jelas mencatat seluruh amal kebaikan kita. Katanya kalau kita mau ketemu sama Allah, harus sholat ke masjid, di situ adanya Allah. Tapi jangan kemudian diartikan Allah ada di masjid dan musola. Allah satu, namun Allah ada di mana-mana. Ini kaitannya kajian bab tauhid. Maka disinilah letak keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciri orang yang bertakwa adalah mengimani hal yang gaib. Allah yang tidak nampak, tidak terlihat, kita imani. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ini logika untuk meyakinkan. Cabai pedas apa enggak? Yang merah apa yang hijau? Ada yang merah, ada yang hijau. Kenapa kita dengan yakin menyatakan cabai itu pedas? Karena kita yakin dan percaya setiap cabai pedas. Setiap cabai lada. Setiap cabai luar biasa bikin kita tergopoh-gopoh. Ini contoh. Maka kita yakin. Tapi kita ngomongin cabai, cabainya nggak ada depan mata. Artinya adalah kita mengimani Allah sepenuh hati dengan melaksanakan ibadah pada Allah. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Kita sholat bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang Allah titipkan kepada kita. Kita melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, kita melaksanakan amalia apapun, semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita iman. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Malaikat
tidak nampak terlihat, tapi kita yakin ada malaikat yang tugasnya pencatat amal baik, ada malaikat yang tugasnya pencatat amal buruk, tidak akan pernah luput. Ini kamera saja, jamaah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu merekam. Ketika kita tidak ada di tempat ini pun, besok, lusa dan seterusnya ini bisa diputarkan. Artinya kita hidup di dunia ini jika tanpa ada iman, tanpa ada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, pencatat amal baik dan buruk, kemudian akan merekod kembali, akan membuka kembali file disket Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup di dunia, semua tidak bisa terelakkan, karena semua tinggal klik tombol dan diputarkan saja film kehidupan kita kelak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Maka bahasa Al-Quran begitu amat sangat indah. Bukan af'alus sholah, tapi mendirikan sholat. Kalau af'alus sholah datang waktu zuhur cuma sebatas melaksanakan saja. Tapi kalimat indah dalam Al-Quran, aqimis sholah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah, mendirikan sholat dengan segala konsekuensi syarat di mana kita sah melaksanakan ibadah sholat. Semua yang berkaitan dengan itu harus terlaksanakan dengan tuntas. Pantas saja dalam ayat lain Allah menggambarkan as-sholat, sholat akan mampu mencegah nahi dan munkar. Dengan sholat akan mampu meluluh lantahkan amaliyah yang tidak baik. Tapi kenapa dosa, maksiat, gibah dan seterusnya masih berjalan? Ini kalau ibarat istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa bisa jadi sholat kita hanya af'alus sholah, bukan aqimus sholah? Mendirikan dengan segala upaya, mendirikan, membangkitkan, berdiri dengan tegak kokoh atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk syarat dan rukun dalam sholat kita perhatikan. Ini adalah ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah.
kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Terorisme. Mereka nggak ingin kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa. Bahagia. Bebas beraktivitas. Berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga,
kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Masih bersama saya, Ustaz Eras Rashid Baroy, dengan tema ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada dalam nada syair yang amat sangat indah disampaikan pada kita. Saking pentingnya sholat, amaliyah utama yang akan ditanya nanti di hadapan Allah adalah as-sholat, sholat. Saking pentingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada umatnya bukan harta tahta yang harus dijaga, melainkan ummati as-salah, as-salah, as-salah. Salat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada kita. Sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dalam satu syair disinggung, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta daunnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Tidak ada guna sama sekali. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Sembah yang mana? Sembah yang maha kuasa, sembah yang maha agung, sembah yang maha luhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang takwa yang kedua adalah qimus shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri takwa orang yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang diberikan rezeki oleh Allah dan dinafkahkan, ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat Al-Quran lagi-lagi adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah yang memberikan rizki. Maka kadang-kadang kita salah kaprah, bukan kita yang punya rizki, kita hanya dititipi. Tapi kadang-kadang fakta dalam kehidupan yang menjerumuskan, menjerebabkan kita masuk ke dalam jurang neraka tidak keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah justru kita merasa memiliki, padahal justru kita hanya dititipi. Kalau kita dititipi ya suatu saat ada yang ngambil kembali. Salahnya di sini, karena kita dengan harta merasa memiliki, akhirnya enggan untuk memberi, enggan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Ada tetangga yang tidak punya, serba kekurangan, kebetulan kita ada, berat banget kita mau ngasihin, sedekah mengasihin ala kadarnya, makanan, minuman, harta material yang kita miliki. Kenapa? Karena kitanya merasa memiliki, sayang, harta yang sudah boleh jadi saya kumpulkan jauh-jauh hari ini harus dinikmati oleh orang lain. Enggak dulu dah. Itu kenapa? Karena dalam hati kita sudah terkurung merasa memiliki. Tapi kalau justru sebaliknya kita berpikir, harta banyak ataupun sedikit yang kita punya, prinsipnya adalah dititipi, maka insya Allah semua akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta banyak ataupun sedikit, semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitarfatil ain, dengan sekejap mata, harta yang kita miliki ketika tidak dimanfaatkan, diinfakkan kepada hal yang baik, maka tidak akan melahirkan nilai apapun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita iman bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada 3 perkara amaliyah yang tidak akan terputus. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Isinya adalah menginfakkan harta kita. Infak tidak semata-mata dengan harta. Kita bisa berinfak, mentasarrufkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu tidak selamanya berbentuk uang. Tidak seterusnya berbentuk materi. Pikiran cerdas diberikan rezeki dari Allah, kita tasarrufkan, kita berikan pemahaman, mengajak kepada kebaikan. Sekecil apapun status WhatsApp kita, teruslah berbasis mengajak kepada kebaikan. Yuk kita ngaji, yuk kita beramal, yuk kita gotong royong. Semuanya berbasis kebaikan. Dan terus lakukan kebaikan. Kenapa? Karena tidak pernah ada kebaikan yang sia-sia. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rizki yang Allah titipi pada kita, kita berikan. Materialkah, pikirankah, sehat yang Allah titipkan kepada kita, rizki, kenapa tidak kita gunakan untuk lebih ibadah, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat, rezeki dari Allah, lebih banyak kita pergunakan untuk maksiat. Napas yang Allah berikan ini adalah titipan anugerah yang sangat luar biasa. Kesehatan, masih mampu menghirup udara segar di pagi hari, siang hari, malam hari. Tapi bukan digunakan untuk taat, namun melainkan digunakan untuk maksiat. Setiap kali detak jantung bergetar, setiap kali darah mengalir dalam tubuh kita, bukannya bertasbih pada Allah, melainkan justru melahirkan potensi maksiat, bahkan cenderung malah tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tidak bersyukur. Allah mengingatkan dengan keras, tegas dan pedas dalam Al-Qur'an, orang yang tidak bersyukur adalah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabatun nafsi, bercermin, introspeksi diri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa melaksanakan ibadah yang tidak tertinggal, amaliyah yang tidak pernah ditinggalkan, lahir dan batin, ibadah ghair mahdo dan mahdonya, di samping akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita semuanya, diri kita, pribadi kita, keluarga kita, semuanya ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mampu mencapai predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan kesalahan, orang yang berlumuran dengan bergelimangan dengan maksiat, tapi kita ingin mendapatkan predikat takwa. Apakah mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Hidayah, inayah dan taufik Allah hadir adalah untuk orang-orang yang hari ini menyadari penuh dengan kesalahannya, bertaubat pada Allah, insya Allah akan meraih predikat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita bertakwa pada Allah? Sampai ajal menjemput kita. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita husnul khatimah dalam predikat takwa, berkumpul kembali di surga bersama anak dan keluarga, penuh dengan kebahagiaan lahir dan batin. Sahabat cahaya hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.